Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miniarti, nama panggilan Yarti, asal sekolah SMK Negeri 1 Barabai, domisili Durian Gantang, RT 4, RW 2, hobi traveling, agama Islam, umur 19 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komputer sejauh yang saya tahu. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Barnhart Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian, menjelang 1897, juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjukkan kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analitikal. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Komputer pribadi atau personal komputer atau PC adalah istilah untuk banyak orang yang tak akrab dengan bentuk komputer selain komputer pribadi. Hanya orang-orang tertentu saja yang memakai istilah ini secara eksklusif untuk menunjukkan istilah yang lebih spesifik dan tepat. Komputer pribadi diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1980 oleh almarhum Eddie Leon, pendiri Dragon Computer dan Communication melalui merek Sinclair yang berasal dari Inggris. Cara kerja komputer. Saat teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah berganti secara dramatis sejak komputer pertama pada tahun 1940-an. Lihat sejarah perangkat keras menghitung untuk lebih banyak detail. Komputer kebanyakan masih menggunakan arsitektur Von Neumann yang diusulkan pada awal 94-an oleh John von Neumann. Arsitektur Von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama. 1. Unit aritmatika dan logis. Unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil secara kolektif dinamakan 1 per 0. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat atau bus. Memori, modul memori atau RAM disebut ini. Memori adalah urutan byte yang dinomori seperti sel atau lubang burung dara. Masing-masing berisi sepotong kecil informasi. Informasi ini mungkin menjadi perintah untuk mengatakan pada komputer apa yang harus dilakukan. Sel mungkin berisi data yang diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Setiap slot mungkin berisi salah satu dan apa yang sekarang menjadi data mungkin saja kemudian menjadi perintah. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan atau encoded dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka sebagai angka desimal 7. Angka desimal 70 atau angka biner. Menggunakan salah satu metode pemecahan, instruksi yang lebih kompleks bisa digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai macam informasi. Informasi yang bisa disimpan dalam satu sel dinamakan sebuah bit. Pemprosesan. Unit pengolah pusat atau CPU atau Central Processing Unit berperan untuk memproses perintah yang diberikan oleh pengguna komputer, mengelolanya bersama data-data yang ada di komputer. Unit atau peranti pemprosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan storage untuk melaksanakan instruksi yang saling terkait. Teknologi komunikasi. Teknologi berasal dari bahasa Latin atau texere yang artinya menyusun, menenun, atau merangkai. Dalam hal ini dapat definisikan sebagai kata mengembangkan. Definisi teknologi tidak hanya terbatas pada pengaplikasian mesin-mesin, namun juga merupakan aktivitas yang didasari hubungan sebab akibat demi mencapai suatu tujuan. Pergantian zaman turut mengambil andil dalam berkembangnya teknologi komunikasi.
Karena kemajuan, suatu komunikasi merupakan pola pergerakan dari masyarakat mulai dari teknologi yang bersifat analog hadir dalam bentuk tatap muka, modul, kertas, pulpen. Teknologi analog diubah dengan menggunakan sebuah alat transducer. Alat transducer bekerja dengan cara mengubah sinyal-sinyal. Misalnya gelombang suara memiliki dua karakteristik, yaitu frekuensi dan amplitudo. Frekuensi terdiri dari nada suara atau gelombang yang tertangkap dalam 1 detik. Satuan frekuensi ditemukan oleh Heinrich Hertz, sehingga satuan yang digunakan frekuensi dinamakan Hertz atau Hertz. Amplitudo adalah ukuran tinggi rendahnya suatu gelombang. Contohnya adalah sinyal atau volume suara. Selain itu muncul istilah modulasi, noise, dan bandwidth. Modulasi adalah gelombang AM atau FM pada radio. Noise adalah istilah yang digunakan untuk gangguan dari dalam atau luar alat yang mempengaruhi kualitas informasi. Bandwidth adalah medium yang digunakan untuk mengalirkan informasi dengan tepat dan cepat. Teknologi digital diantaranya semua yang berhubungan dengan elektronik seperti komputer, handphone, laptop, internet. Saat ini kita hidup di dalam dunia revolusi komunikasi, mulai dari film 3 dimensi, jaringan 3G hingga 4G. Revolusi teknologi komunikasi. Ada banyak revolusi yang terjadi dalam bidang komunikasi, dimulai dari bentuk analog hingga digital. Ilmu pengetahuan yang dipelajari juga semakin mengarah ke perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi secara perlahan maupun drastis. Revolusi muncul akibat dorongan kemajuan teknologi yang menyediakan berbagai sumber. Revolusi yang terjadi bukan hanya dalam aspek komunikasi, melainkan juga teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah pengaplikasian teknologi sebagai medium dalam komunikasi manusia. Manusia berkomunikasi dengan bantuan teknologi. Akibat pengaruh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya, teknologi komunikasi yang dikonversikan dari analog ke digital erat hubungannya dengan pemetaraan digital. Teknologi komunikasi memiliki 4 era revolusi, yaitu 1. Era tulisan. Era ini sudah dimulai sejak 4000 silam ketika bangsa Sumeria memakai tanah sebagai wadah untuk menulis. 2. Era cetak. Era ini dimulai pada tahun 1456 oleh Gutenberg ketika ia mencetak kitab suci dari kepingan logam. 3. Era telekomunikasi. Teknologi yang paling menonjol pada masa tahun 1645 adalah perfilman. 4. Era interaktif. Era ini ditandai dengan penemuan teknologi diantaranya komputer, satelit, dan internet. Penyimpanan dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks, dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan oleh Harvard Business Review, di mana penulis Levitt dan Whistler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi atau TA. Beberapa bidang modern yang muncul dari teknologi informasi adalah generasi berikutnya teknologi web, bioinformatika, cloud computing, sistem informasi global, skala besar basis pengetahuan, dan lain-lain. Bidang yang terdampak dan sangat dibantu dengan adanya teknologi informasi adalah teknologi informasi atau TA, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebar informasi. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang perhubungan semua matra, bidang pertanian, bidang perdagangan. Sekitar 20 tahun yang lalu, banyak alat rumah tangga, khususnya panel dari permainan video, juga mencakup telepon genggam, perekam kaset video, PDA, dan banyak sekali dalam rumah tangga, industri, otomotif, dan alat elektronik lain.
Semua berisi sirkuit elektronik seperti komputer yang memenuhi syarat Turing lengkap di atas, atau dengan catatan bahwa program dari alat ini seringkali dibuat secara langsung di dalam chip ROM yang akan perlu diganti untuk mengubah program mesin. Maksud khusus komputer yang lain secara umum dikenal sebagai microcontroller atau komputer benam atau embedded computer. Oleh karena itu, banyak yang membatasi definisi komputer kepada alat yang maksud pokoknya adalah pengolahan informasi daripada menjadi bagian dari sistem yang lebih besar seperti telepon, oven microwave, atau pesawat terbang, dan dapat diubah untuk berbagai maksud oleh pengguna tanpa modifikasi fisik. Komputer kerangka utama, mini komputer, dan komputer pribadi atau PC adalah macam utama komputer yang mendapat definisi ini. Komputer pribadi diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1980 oleh almarhum Eddie Lew, pendiri Dragon Computer dan Communication, melalui Sir Sinclair yang berada dari Inggris. Komponen komputer secara utuh: prosesor, memori, motherboard, casing, power supply, CD-ROM, monitor, VGA, hard disk, kabel power. Hubungan sebab akibat demi mencapai suatu tujuan. Pergantian zaman turut mengambil andil dalam berkembangnya teknologi komunikasi karena kemajuan suatu komunikasi merupakan pola pergerakan dari masyarakat mulai dari teknologi yang bersifat analog hingga digital. Teknologi analog hadir dalam bentuk tatap muka, modul, kertas, pulpen. Hampir semua orang di belahan dunia memiliki smartphone, mulai dari kalangan muda hingga tua. Teknologi digital memiliki dua jenis sistem pengkonversian, diantaranya yaitu ADC atau Analog to Digital Converters dan DAC, Digital to Analog Converters. Prinsip ADC mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, sedangkan DAC mengkonversikan sinyal analog menjadi digital. Konversi sinyal analog ke digital memiliki banyak manfaat, yaitu dapat diproses melalui komputer, manipulasi digitalisasi, dan pengalihan ganda sinyal dalam jalur komunikasi komputer. Dalam jalur komunikasi tunggal, manusia tidak berkomunikasi. Komunikasi merupakan hal penting di dalam kehidupan manusia. Komunikasi sebagai sarana sistematis dan juga kebutuhan untuk saling bertukar informasi antara pihak yang satu dengan yang lainnya melalui bahasa atau simbol. Cara manusia berkomunikasi sangat bergantung dari budaya. Umumnya, manusia mengsandikan dan membaca sandi informasi melalui panca inderanya, mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat ini mengakibatkan informasi menjadi sangat berlimpah. Teknologi komunikasi yang menghubungkan teknologi telekomunikasi, teknologi informasi, teknologi multimedia, dan teknologi telematika. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat dan masyarakat yang dinamis berpengaruh terhadap sistem sosial masyarakat. Perkembangan teknologi membuat masyarakat ketergantungan akan komunikasi, teknologi, dan informasi. Oleh karena itu, manusia terus-menerus mengembangkan teknologi komunikasi. Manusia membuat beragam modifikasi menjadi teknologi baru, sehingga beberapa pekerjaan, hampir semua pekerjaan kita dapat diselesaikan dengan bantuan alat bernama komputer. Dalam konteks bisnis, Information Technology Association of America menjelaskan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks, dan numerik oleh mikroelektronika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slate roll, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolah informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Jenis global digital divide. Sekalipun demikian, definisi di atas mencakup banyak alat khusus yang hanya bisa memperhitungkan satu atau beberapa fungsi. Ketika mempertimbangkan komputer modern,
Sifat yang paling membedakan mereka dari alat penghitung yang terdahulu ialah dengan pemrograman yang benar. Semua komputer dapat mengemulasi sifat apapun atau meskipun barangkali dibatasi oleh kapasitas penyimpanan dan kecepatan yang berbeda. Dan memang dipercaya bahwa mesin sekarang bisa meniru alat perkomputeran yang akan diciptakan manusia pada masa depan, atau meskipun niscaya lebih lambat. Dalam suatu pengertian, batas kemampuan ini adalah tes yang berguna karena mengenali komputer. Maksud umum dari alat maksud istimewa yang lebih awal. Definisi dari maksud umum bisa diformulasikan ke dalam syarat bahwa suatu mesin harus dapat meniru mesin Turing universal. Mesin yang mendapat definisi ini dikenal sebagai Turing lengkap, dan yang pertama kali muncul pada tahun 1940 di tengah kesibukan perkembangan di seluruh dunia. Lihat artikel sejarah perkomputeran untuk lebih banyak detail periode ini. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analitikal. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slit roll juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.